Mau kemana kamu? Mau ke rumah anak saya, Pak Saring. Aku udah nggak kuat, Pak Saring. Makanya kalau orang sudah lumpuh itu nggak usah sok-sokan jalan, capean. Kalau sampai mati di jalan gimana kalau nggak tahu orang? Untung saya lewat di sini. Ayo saya anterin. Kalau bukan mertua lurah, males aku. Apa-apaan sih ini? Ini matamu becek. Ini bapak kamu diurusin. Ya ngapain dibawa ke sini, Pak? Ya Allah, jangan didekat-dekatin saya. Bu, aku juga jijik sebenarnya dengan ini. Pakai dibawa ke sini segala, nggak tahu aku lagi sibuk apa. Walaupun bapak saya, biarin aja di rumahnya, ngapain dibawa-bawa ke sini? Otak kamu itu loh. Sama orang tua sendiri kayak bisa ngomong kayak gitu. Ini juga kalau bukan mertuanya kades saya juga nggak mau. Jijik saya nganterin orang kayak gini. Ini mau diurusin mau nggak terserah. Nolong ujung-ujungnya malah kena marah. Pak, lagian ngapain sih bapak tuh kesini kesini? Aku ingin ketemu kamu, Ta. Ketemu saya, Pak. Bapak itu bau gorengan. Kalau nularin saya gimana? Sini tuh rumahnya lurah, Pak. Tahu nggak Bapak? Meskipun Bapak itu orang tua saya, tapi Bapak nggak pantas di rumah ini. Dilihat orang tuh yang nggak pantas. Orang lurah kok mertuanya korengan kayak gini. Kalau Bapak kangen pengen ketemu saya, awas saja kamu kalau sampai ada tamu keluar-keluar. Karena ku yakin ini hanyalah ujian. Ini Kesabaran ya Allah, hadapi saya ya Allah. roda pasti berputar. Apalagi ini nih, dilihat pembuangan ini harusnya juga permanen Pak. Ini kalau enggak, ini ledeng ini nih bisa longsor semuanya. Ini sudah jelas, digambarkan sudah jelas Pak. Ini kedalamannya kurang, lebarnya minimal itu 1 meter. Ini cuma berapa senti? Ini sini Pak Lurah sini. Nih, ini dilihat. Lebarnya berapa senti? Ada 1 meter apa enggak? Padahal ini dulu Pak, galiannya 1, 2 semeter lebih loh Pak. Kalau ngukur itu nggak pakai kayak gini, pakai meteran. Kamu Iya. sebenarnya jadi lurah itu gimana toh? Anggaran ini pasti kamu korupsi. Masa ukuran sekian meter ya, kondisi seperti ini 600 juta, ya mustahil. Anak kecil aja bisa ngitung loh Pak. Nggak goblok-goblok amat sekarang Pak. Hati-hati, ini dana bener-bener dari pemerintah untuk kemajuan desa. Jangan dibadok sendiri. Udahlah Pak, jangan marah-marah terus. Ntar malah Bapak pusing loh Pak. Mendingan kita sarapan dulu yuk. Yuk kita sarapan dulu yuk. Pak, saya ini lagi serius Pak. Ini masalah tata kepemerintahan desa Pak. Anggaran desa diturunkan pemerintah harus sesuai dengan bentuk fisik yang dikerjakan. Kalau Bapak Lurah nggak mampu Pak, tanya sama kaur yang bersangkutan, yang lebih pandai, yang lebih ahli Pak. Nggak perlu Bapak turun sendiri. Saya nggak mau tahu Pak. Urusan proyek ini semuanya tanggungan Pak Kepala Desa. Ini jalan ini belum sesuai ini Pak. Ini harusnya sudah lapen Pak. Dan itu harusnya Pak, itu udah drainase sama seperti ini Pak. Minggu depan harus sudah selesai. Dan ingat, banyak hal lagi yang akan saya sampaikan sama Pak Kepala Desa. Nanti setelah ini Pak, saya akan ke tempat Pak Kepala Desa. Harus ada penjelasan nanti. Ya, ingat itu. Iya Pak. Jangan kabur kamu. Enggak Pak, siap Pak. Sekarang cukup dulu. Proses semua. Diperbaiki rap-rapannya. Saya tak pergi ke desa sebelah, nanti saya mampir ke tempat Pak Kepala Desa. Itu. Siap Pak. Waduh, malah Pak Camat turun sendiri.
Aduh, uangnya udah saya badok. Kalau begini terus, saya mau nuntut sama siapa? Orang uangnya udah saya makan sendiri. Nasib. Kayak gini mau korupsi aja kok susah, bukan main. Istri kados pekok, punya orang tua nggak diurusin, ngerepotin tetangga aja. Usah. Ini tetangga mau niat baik malah dimarahin. Cuk. Berhenti. Apa? Berani-beraninya kamu berhentiin kades? Nggak sopan kamu. Pak Kades, nggak sopan gundulmu wi. Saya ini rengah-rengoh habis nganterin mertua kamu. Saya capek-capek nganterin mertua kamu sampai di rumah kamu malah dimarah-marah sama istri kamu. Kamu ngapain? Repot-repot nganterin mertua saya? Hah? Ngapain? Kamu sebagai kepala desa ya, punya mertua itu harus diurusin. Jangan dibiarin di tengah jalan. Kamu aja ngurus kamu sendiri belum bisa. Aku ngurus desa udah bisa. Kamu bisa ngomong bisa ngurus desa, tapi cuma ngurus satu orang saja nggak becus kamu. Lurah apa kamu? Mau tak urus mau enggak itu mertua saya. Apa urusan kamu? Kamu sebagai kepala desa harus bijaksana. Kamu jangan nunjuk-nunjuk kamu. Jangan nunjuk-nunjuk kamu. Sama-sama apa kamu? Bangsat kamu. Dasar kades dancuk. Sini mau bantuin malah dimarah-marah. Bajingan. Niat baik malah jadinya kayak gini. Cuk, sok. Oh, ini yang bikin masalah. Ngapain ngomong sini? Ayo, keluar. Kamu bikin masalah. Kamu pergi dari rumah saya. Mas? Ada Ini apa bikin masalah ini? di jalan aku jadi. Mas, dilihat orang malu. Kamu malu dilihat orang? Apa pilih orang tua yang kayak gini? Hah? Ku ikhlaskan semua ini untuk terus melangkah. Dibilangin nggak usah kesini kok malah sekarang rasain tuh kamu. Kalau bapakmu masih di sini, awas nanti kamu. Nih, Pak, tuh kan saya bilang apa? Udah sana cepetan pergi. Kenapa tega orang tua? Kamu orang tua bisa nyukupin nggak banyak omong. Nyusahin aja. Bikin ribut aku sama suamiku. Semua ini hanyalah cobaan. Pak. Bapak kenapa? Saya diusir, Pak. Siapa yang ngusir, Pak? Bapak? Anak saya Gawi. Kami mantu saya, Pak, yang jadi kepala desa. Astagfirullahaladzim. Saya sakit, Pak, tapi enggak pernah diurus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak. Anak bener ini udah kerja jadi kepala desa enggak pecos. Uang mertua seperti ini kok nggak diurusin. Yang penting Bapak sekarang tenang, Pak. Biar masalah mantu Bapak Lurah Gawing itu saya ngurus. Biar saya yang atasin, Pak. Nggak usah khawatir, Pak. Akan saya pastikan, Pak, Lurah Gawing Keparat itu akan lengser. Udah, Pak. Bapak, saya tolong bawa ke puskes saja dulu, Pak, ya. Sabar ya, Pak. Yang sabar jadi orang tua, Pak.
Ini adalah sebagai pengingat, setinggi apapun jabatan kamu, sebanyak apapun harta kamu, jangan pernah lupa. Kewajiban kita sebagai anak adalah berbakti kepada orang tua. Seperti apapun wujud orang tua, kewajiban kita adalah berbakti, dan itu tidak bisa dipungkiri. Karena kita lahir dan diasuh oleh orang tua kita. Semoga kejadian ini dapat diambil sisi positifnya, menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya, agar menjadi anak yang lebih baik dan berbakti kepada orang tua kita.